ini aku mau sharing pengalamanku pakai Fujifilm X-F 16mm 2.8. Lensa ini aku beli sudah cukup lama ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi dulu waktu beli itu memang tujuannya untuk ngevlog sama untuk ngerekam video-video vacation ya. Karena sudut pandangnya ini cukup lebar, yaitu 16mm, dan bentuknya juga lumayan ringkas kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan dimasukin di tas itu nggak memakan tempat. Ini teman-teman bisa lihat, ini tak pasangin di Fujifilm X-T3. Ini masih pakai cap atau hood ya, sorry. Jadi kalau misalkan aku lepas landscape sama lens hoodnya, itu kira-kira bentuknya kayak gini. Jadi compact banget kalau bentuknya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Fujifilm X-F 35mm f2 ya, itu kira-kira mirip lah kayak gitu bentuknya, dan size-nya juga kira-kira mirip. Kalau misalkan dibandingkan sama XF 23mm 14 ini yang versi lama, ini kira-kira perbandingan kayak gini ya. Jadi lumayan bedanya. Dan kalau misalkan dibandingkan sama lensa Viltrox ini yang 56mm f1.4, ini juga segini ya, meskipun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau misalkan ini lensa 16mm f2.8 ini menangnya dia kecil, portable, kemudian field view-nya lebar gitu ya. Cuman memang kalau dipakai untuk foto-foto di low light itu lumayan struggle ya. Kita harus naikin ISO-nya lumayan tinggi, jadi hasilnya juga lumayan noise. Tapi kalau misalkan untuk kondisi pencahayaannya bagus gitu ya, kalau misalkan kita mau foto landscape atau kita bawa liburan gitu ya, ini cocok sih. Cuman jujur kalau aku pribadi, lensa 16mm 2.8 ini sebenarnya tak pakai hanya untuk backup. Jadi kalau misalkan pergi liburan itu tak taruh aja di tas, karena bentuknya kecil, ukurannya kecil, jadi nggak makan tempat. Dan aku pasangnya itu yang lensa 23mm f1.4. Nah ini menurutku lensa yang paling ini ya, bisa dipakai di hampir di seluruh situasi. Jadi sudut pandangnya nggak terlalu sempit. Kemudian kalau pengen foto yang bokeh-bokeh ini juga masih dapat, asalkan jaraknya nggak terlalu jauh ya. Nah ini kalau misalkan dipakai untuk low light juga masih mumpuni karena bukanya 1.4. Jadi kalau aku pribadi sih, kalau lensa yang daily carry itu pasti pasangnya yang ini, yang 23.4. Cuman kalau yang ini selalu ku bawa. Jadi kalau in case aku butuh foto yang sudut pandangnya lebar gitu ya, aku pasangnya yang ini. Nah kalau butuh lensa yang pengen bokeh banget ya, itu aku pakainya ini sih, lensa Viltrox 56mm 1.4. Satu lagi kelebihan dari lensa XF 16mm 2.8 ini adalah dia sudah weather seal. Jadi kalau misalkan di combo dengan kamera yang sudah weather seal juga, contohnya kayak yang ST3 ini lumayan menenangkan hati kalau misalkan kita bawa liburan ya. Kira-kira kalau kondisinya agak-agak gerimis gitu masih percaya diri lah. Tapi kalau misalkan yang contohnya yang 23mm sama yang Viltrox ini, dia nggak weather seal. Jadi kalau kita bawa ke kondisi yang agak-agak gerimis itu mengkhawatirkan sih. Buat teman-teman yang pengen beli lensa ini, mungkin perlu ditanya-tanya lagi, kira-kira teman-teman perlunya buat apa? Apakah memang teman-teman nggak perlu yang bokeh, terus nggak sering foto di low light, keperluannya untuk misalkan travel, kemudian untuk landscape yang kondisi cahayanya itu bagus, lensa ini cocok. Cuman kalau misalkan teman-teman ngarepnya
lensa yang bisa bokeh gitu ya. Untuk lensa ini nggak cocok, jadi bisa dipertimbangkan lagi kalau misalkan teman-teman pengen beli lensa ini ya. Kalau teman-teman beli lensa ini tujuannya untuk ngevlog, apalagi kameranya sudah support IBIS atau teman-teman pakai gimbal, menurutku untuk lensa ini cocok. Cuman kalau teman-teman kayak saya nih, untuk kameranya masih pakai yang Fuji yang lama seperti X-T3 atau X-T2 gitu ya, itu perlu dipikirkan lagi kalau mau buat ngerekam video, karena footage-nya sangat shaky ya. Jadi teman-teman mau nggak mau harus beli gimbal biar footage-nya itu stabil. Ini coba tak kasih sampel foto yang tak ambil pakai lensa 16mm 2.8 biar teman-teman ada gambaran kira-kira kalau misalkan diambil pakai lensa ini fotonya kayak apa ya. Cukup sekian sharing dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.